Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Hadirin, hidup ini adalah ujian. Baik kesenangan, kesusahan, dua-duanya adalah takdir Allah yang harus kita jalani. Setiap waktu kita akan menghadapi masalah. Masalah adalah bagian dari karunia. Karena dengan masalah seharusnya membuat kita jadi dekat dengan Allah. Orang berat dalam hidup bukan karena masalah, tapi karena jauh dari pertolongan Allah. Kita dirancang oleh Allah bukan untuk menyelesaikan masalah sendiri, karena kita la haula wala quwwata illa billah. Kita disuruh oleh Allah bukan menyelesaikan masalah sendiri, tetapi kita disuruh oleh Allah menjadi orang bertakwa. Dengan ketakwaan inilah solusi terbaik akan diberikan. At-Tolak ayat 2, 3, ayat 4. Di ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi solusi terbaik itu datang dari ketakwaan. Bukan dari kepintaran, bukan dari keahlian, bukan dari pengalaman saja, bukan dari jaringan, tidak. Tapi dari Allah. Maka yang harus kita pikirkan setiap waktu adalah kualitas ketakwaan diri kita. Karena dari sanalah Allah memberikan solusi apapun. Contoh, anak. Kita tidak bisa membulak-balik hati anak. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Tapi yang membulak-balik hati hanya Allah. Tugas kita bukan menyolehkan anak. Tugas kita adalah solehkan diri kita sendiri sambil terus ikhtiar supaya anak disolehkan oleh Allah. Jadi tidak bisa membulak-balik hati anak. Walaupun disekolahkan di tempat yang paling islami, di pesantren, kalau Allah tidak memberi hidayah, jangankan anak kita, anak Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, tidak bisa. Karena yang menggenggam hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin anak soleh, jadilah orang tua bertakwa. Makin kita dekat dengan Allah, terserah Allah. Anak mau disekolahkan di mana, nanti Allah yang ngasih hidayah. Tidak harus semua anak jadi soleh di pesantren, tidak juga. Karena tidak akan cukup semua anak sekolah di sana, ya.
Tapi kalau Allah mau menyolehkan anak itu, Allah kuasa mengatur semua jalan keluarnya. Mengurus jagad saja tidak ribet bagi Allah, apalagi membulak-balik setiap hati. Seperti ibu cemburu ke suami, mau gimana bu? Mau diapain? Bu, cemburu tidak sama suami? Yang pertama harus ada tidak suaminya, ya. Karena kalau belum ada, ya cemburu ke suami orang nambah masalahnya. Gak bisa, tidak bisa. Ibu membulak-balik hati suami, bagaimana? Tahu juga tidak hatinya di mana. Sama, suami ingin menyolehkan istri, gimana? Enggak apa-apa, tenang saja, paham. Relax, pengajian ini relax. Kalau HP bunyi tinggal dimatikan, kalau tidak mau mati sedekahkan, ya. Semuanya simple. Yang bikin tidak simple itu nafsu. Kalau sudah emosi, ribet. Jadi Bapak Ibu, bahagia itu di mana? Bahagia itu pada takwa. Apa sih ciri orang takwa? Sederhananya dua saja intinya, ya. Baik kepada Allah dan baik kepada makhluk-makhluk Allah. Itu ciri orang takwa. Kan kita mau yang gampang, betul tidak? Baik kepada Allah itu apa? Baik kepada Allah itu tidak ada tandingan, andadan, dan tidak mengilahkan yang lain selain Allah. Itu kuncinya. Jadi makin di hati kita tidak ada sandaran siapapun selain Allah, kita tidak takut kecuali takut jauh dari Allah, dan tidak menggebu cinta kepada apapun siapapun kecuali menggebunya ke Allah. Itu udah memasuki wilayah takwa. Sebelum kita amal soleh, iman dulu, ya. Kan bahagia itu kuncinya iman dan amal soleh. Nah Bapak Ibu, yang bagaimana? Kepada Allah, kan ada yang tahu kepada Allah, ada yang percaya, ada yang yakin. Ini nih, di sini makin yakin makin takwa, karena keyakinan kepada Allah itulah yang mengubah segalanya. Rumah sempit jadi lega, itu perkara hati, hadirin. Kalau hati kita yakin ini rumah titipan Allah dan kita ridho dengan dititipi rumah ini dan syukur, jadi lega, itu nggak usah beli rumah tetangga. Asli, hadirin. Orang yang imannya kuat di dalam penjara saja bisa lapang, tapi punya tanah lapang bisa menggusur tanah yang lain. Jadi jangan risau harga tanah naik. Pertama, bukan tanah kita, ya. Iya kan? Yang kedua, nggak ada duitnya buat beli. Yang ketiga, bahagia itu bukan dimikirin tanah orang. Syukur tidak dengan yang ada. Ingat hadis yang lalu, qad aflaha man aslama waruziko kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang Islam, yang memasrahkan dirinya ke Allah. Islam cukup rezekinya, bukan banyak, cukup loh, dan puas, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu bahagia tuh. Jadi kalau lihat mobil orang, ya udah nggak apa-apa. Kenapa kita mikirin mobil orang? Syukuri kaki yang ada, kan motor nggak ada, mobil nggak ada, tinggal naik motor orang, ya. Nah hadirin, memang kalau yakin kepada Allah bagaimana? Yang pasti kalau orang sudah yakin ke Allah adalah dia akan dekat dengan ikhlas.
Udah cukup Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah tahu, dan Allah udah janji ngebalas. Terus apa lagi yang harus kita pikirkan? Perkara orang berterima kasih atau tidak, orang menghargai atau tidak, orang balas budi atau tidak, itu kan bukan urusan kita. Ingat teorinya, fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Jangan fokus dengan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Coba, pikiran orang bisa kita kendalikan tidak? Perasaan orang, kan? Orang tidak mau berterima kasih, masa kita ngotot? Orang tidak cinta ke kita, mau dipaksa, cinta loh ya, cinta kamu kepada saya. Nggak bisa, itu bukan wilayah kita. Orang mau berterima kasih atau tidak, mau menghargai atau tidak, mau balas budi atau tidak, itu bukan wilayah kita. Fokus kita satu aja, amal kita diterima Allah, selesai. Mau ngapain lagi? Kita mikirin yang di luar kemampuan kita, betul? Fokus, ini Allah ngeliatin kita. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Gak ada yang gak kelihatan. Kayak sekarang ini Allah pasti lagi menatap kita. Pasti itu ya, keyakinan itu harus ada. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Puas. Janji Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat Ar-Rahman ayat berapa? Coba dicek. 60. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Selesai, ya kan? Kita tunggu aja waktunya, bentuknya, terserah Allah. Gak ada urusan kita dengan apa yang Allah janjikan, udah pasti. Tinggal husnuzon saja. Urusan kita yakin tidak kepada janji Allah. Sudah enak tuh hadirin. Saya sudah berbuat yang terbaik untuk istri saya, tapi istri saya kurang, itu tinggal ditambah, ya kan? Saudara jangan salah tafsir ya. Saya nggak dihargai, nggak ada masalah, terus aja berbuat baik. Terus saja berbuat baik. Pertama kita nggak bisa, maksa istri tahu balas budi, ya kan? Ngebulak balik nggak bisa. Dan yang kedua, bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah jadi lelaki terbaik, jadi suami terbaik, jadi ayah yang baik, yang disukai Allah. Selebihnya Allah yang ngebulak balik hati. Mau digimanain? Kan? Capek nanti hati kita, nggak ikhlas, ya. Ciri-ciri kurang ikhlas, capek. Kalau ikhlas udah selesai. Coba tolong dijawab, kalau kita berbuat sesuatu kebaikan, Allah lihat tidak? Adakah yang tidak kelihatan oleh Allah? Apakah Allah tahu semua yang kita lakukan? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah ngebalas? Ketuker? Mungkin tidak. Meleset? Kurang? Kelebihan? Ada yang menghalang-halangi? Mungkin tidak. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Surat Yunus 107. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, gak ada yang bisa menolak. Tenang hadirin. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, itu pun balik ke kita. Surat Al-Isra ayat 76. Mau yang mana? Satu nomor aja meleset, silakan ya. Jadi sudah puas, pokoknya kalau ingin ditolong oleh Allah, ikhlas. Terus kalau ingin